Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ginia Nurajani dengan NPM 201230046 dari kelas C223 Informatika. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan refleksi selama mengikuti mata kuliah Internet of Things, memberikan feedback terhadap proses pembelajaran, serta menjelaskan satu ide inovasi IoT yang saya usulkan. Nah, selama satu semester mengikuti mata kuliah Internet of Things, itu saya mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai bagaimana perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data secara otomatis. Materi yang paling menarik bagi saya adalah pembahasan mengenai MQTT dan integrasi data sensor ke dashboard monitoring. Menurut saya, bagian ini sangat menarik karena kita bisa melihat data yang dikirimkan oleh perangkat secara real time. Materi yang paling menantang adalah memahami alur komunikasi data dari sensor hingga dapat ditampilkan pada dashboard. Pada awalnya saya cukup kesulitan memahami konsep publish dan subscribe pada MQTT. Tetapi setelah mengikuti praktikum dan mencoba secara langsung, saya menjadi lebih memahami bagaimana cara sistem IoT secara keseluruhan. Materi yang paling bermanfaat adalah implementasi IoT dari awal hingga akhir, mulai dari penggunaan sensor dan microcontroller, komunikasi data, hingga visualisasi informatif. Nah, materi itu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem IoT dibangun dan diterapkan. Nah, dari pengalaman praktikum juga menjadi bagian yang paling berkesan saat menggunakan ESP32 dan beberapa sensor. Itu saya sempat mengalami kendala, seperti sensor tidak dapat terbaca dan masalah dari kondisi jaringan. Namun, dari situ saya belajar pentingnya dari troubleshooting, ketelitian, dan kesabaran dalam mengembangkan sistem IoT. Mungkin untuk feedback terhadap dosen, menurut saya penyampaian dari materi secara praktikum sudah baik, jelas, dan terstruktur. Materi teori yang diberikan juga sesuai dengan praktikum, sehingga lebih dipahami. Interaksi dengan mahasiswa juga berjalan dengan baik, karena mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi ketika mengalami kesulitan. Hal yang menurut saya perlu dipertahankan adalah antara kesesuaian antara teori dan praktek, yang membuat dari proses pembelajaran itu lebih efektif. Mungkin sebagai saran, kedepannya dapat ditambahkan lebih banyak contoh implementasi IoT di dalam dunia industri, agar mahasiswa ini memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan teknologi ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gagasan inovasi dari IoT yang saya usulkan, yaitu Smart Mountain Climber Safety atau sistem keselamatan pendaki gunung pintar. Kenapa sih saya memilih ide ini? Karena selain sebagai mahasiswa informatika, saya juga aktif dalam kegiatan Mapala. Dari pengalaman tersebut, saya mengetahui masih banyak sering terjadi kasus pendakian tersesat, mengalami hipotermia, atau keterlambatan mendapatkan bantuan karena lokasi kondisi mereka itu tidak dapat dilihat secara real time. Nah, selain sistem itu dirancang dalam bentuk perangkat wearable yang dibawa oleh pendaki menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. Nah, perangkat ini tuh dilengkapi sensor MAX 30102 untuk memantau detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Nah, lalu ada sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan serta modul DSP Neo 6M untuk mengetahui lokasi dari si pendaki. Karena area penggunungan itu sering memiliki keterbatasan sinyal seluler, sistem menggunakan teknologi LoRa yang mampu mengirimkan data dari jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Data yang diperoleh dari sistem akan dikirim ke posko pemantauan dan ditampilkan dalam dashboard monitoring menggunakan protokol MQTT. Keunggulan utama sistem ini adalah adanya fitur emergency SOS button dan deteksi kondisi darurat otomatis. Jika pendaki menekan tombol darurat atau sistem mendeteksi kondisi kesehatan tidak normal, itu si perangkat akan mengirimkan peringatan beserta koordinat lokasi ke posko, sehingga si proses evakuasi itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Manfaat dari inovasi ini adalah mungkin bisa meningkatkan keselamatan pendaki, membantu tim SAR dalam proses pencarian dan penyelamatan, serta mengurangi risiko keterlambatan penanganan pada kondisi darurat di area pegunungan. Mungkin cukup untuk inovasi yang saya dapat berikan. Sebagai penutup, mata kuliah Internet of Things ini memberikan banyak wawasan baru mengenai bagaimana sih teknologi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata di masyarakat. Nah, saya belajar nih bahwa IoT bukan hanya tentang sensor dan perangkat elektronik saja, tetapi juga tentang bagaimana sih teknologi itu dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, harapan saya teknologi IoT itu dapat terus berkembang dan semakin banyak diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan selama satu semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.